Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Gosa dalam kajian Tafsir Luqman. Di sini saya tidak akan berhitung ya, di sini tidak akan berhitung. Mungkin saya akan mengajak panjenengan semua, saudara-saudaraku, untuk membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran dalam konteks obat, atau bisa dibilang Al-Quran sebagai asifah. Ya, di sini, sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran sebelumnya kita sudah bahas juga, jumlahnya adalah 6.236. Ya, sekali lagi. Jumlah ayat dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. 6, 2, 3, 6 ayat. Nah ini kalau kita pampatkan atau kita kecilkan, 6 tambah 2 tambah 3 tambah 6 itu adalah 17. Ini juga kita kecilkan lagi adalah 1 tambah 7 sama dengan 8. Nah sebagaimana kita sudah bahas sebelumnya bahwa Ain ke-8 ya, di 8 ini. Ain ke-8 itu sama dengan darah. Ya. Artinya, ketika kita membaca Al-Quran, itu mempengaruhi peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ya, makanya tidak jarang kalau kita membaca Al-Quran dengan benar, benar dalam artian di sini tidak soal nahwu sorofnya, tidak soal tajwidnya, tidak soal salah dan benar dalam membacanya, tapi lebih bagaimana menghayati ayat tersebut. Ya, memang berbicara pada tataran ideal ya, kita membacanya tepat nahwu sorofnya, tepat tajwidnya, tepat makhrajul hurufnya. Itu lebih ideal lagi, lebih merasuk lagi dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika kita membaca Al-Quran dengan penghayatan yang tepat, itu tubuh kita itu terasa hangat. Ya, nah itulah salah satu efek dari ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan tidak jarang, ketika kita membaca ayat tertentu, timbul getaran dalam diri kita. Nah itulah artinya ayat di dalam Al-Quran benar-benar merasuk ke dalam diri kita. Tidak hanya sekedar berhenti pada sisi pelafasan saja. Ya, nah di sini saya akan memberikan sebuah amalan bacaan yang bisa diamalkan. Di sini saya akan bagi bacaan yang khusus untuk laki-laki dan bacaan yang khusus untuk perempuan. Yang hal ini berkaitan dengan darah, ya. Di sini mungkin saya akan tuliskan bacaannya apa aja, dan sekaligus cara bacanya nanti akan saya tunjukkan biar tidak salah dalam pengamalannya. Berikut bacaannya. Berikut ini ya, bacaan Ali Imran ya, bacaan Ali Imran. Sekali lagi, khusus laki-laki ya, khusus laki-laki ya. Yang perempuan atau wanita jangan mencoba untuk membacanya. Repot nanti kalau jenengan keluar ringose atau keluar jakunnya, kan repot nanti suaminya jenengan. Ya LGBT nanti jadinya kan. Ya, sekali lagi ini khusus untuk laki-laki. Ya. Nah, di situ ada keterangan harinya, hari pertama sampai dengan hari ke-8. Jadi surat Al-Imran totalnya adalah 200 ayat yang kita bagi per hari membacanya sebanyak 25 ayat. Makanya di hari pertama membaca surat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 1 sampai dengan 25. Ya, ini nanti jenengan bisa screenshot ya. Di hari kedua membaca surah Ali Imran ayat 26 sampai 50 dan seterusnya sampai dengan hari ke-8 yaitu surah Ali Imran ayat 176 sampai dengan ayat ke-200. Nah, makanya tadi kan sudah saya singgung bahwa ketika kita membaca Al-Quran ya berkaitan dengan darah, di mana darah ya
Ain-nya adalah ain ke-8. Makanya di sini kita bagi menjadi 8 hari ya. Nah, cara membaca di situ sudah saya tuliskan bahwa yang pertama adalah dibacanya tanpa ta'awud, basmalah dan diakhiri dengan shadaqallahul azim. Nah, di sini seringkali saya tegaskan ya, seringkali tegaskan, membaca tanpa ta'awud dan basmalah di sini saya tekankan lagi dan berkali-kali bahwa ini khusus untuk membaca Al-Quran dalam konteks asifah atau dalam konteks pengobatan, sehingga kita dalam hal ini tidak menambahkan unsur lain di luar ayat Al-Quran. Nah, karena apa? Ta'awudz kan bukan ayat Al-Quran ya, basmalah juga bukan ayat Al-Quran. Meskipun dalam mayoritas kita ya, mayoritas kita kan bermazhab Syafi'i ya, di mana basmalah atau bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat 1 dari surah Al-Fatihah. Nah, tapi di sini kan ketika kita membaca hari pertama khususnya, yaitu kan Ali Imran memang di situ diawali dengan basmalah, tapi kan basmalah di situ kan kosong ya, tidak diberikan nomor ayat ya. Dan di sini untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya, alangkah lebih baik panjenengan atau Anda itu menggunakan Al-Quran yang formatnya 18 baris. Nah, untuk mendapatkan Al-Quran 18 baris banyak ya, di toko buku banyak dijual itu. Nah, nanti jenengan hitung aja di setiap halamannya itu baris ayatnya ada berapa ya. Hitung yang 18 baris dalam satu halaman ya. Sekali lagi bahwa membaca dalam konteks asifah atau pengobatan kita tidak menambahkan unsur lain ya. Nah, makanya di sini membacanya tanpa ta'awudz dan basmalah. Tapi ketika kita membaca ayat Al-Quran tidak dalam konteks asifah, alangkah baiknya memang mengawali dengan ta'awudz dan basmalah ya. Jadi bukan di sini tanpa itu kita akhirnya tidak boleh membaca ya, tidak ya, sekali lagi bukan seperti itu. Tapi dalam konteks asifah di sini, karena hal ini sangat sensitif ya bagi orang yang belum paham. Kalau yang belum paham tidak mempermasalahkan hal tersebut. Nah, yang kedua adalah dibaca setiap hari ya, dibaca setiap hari. Idealnya dibaca di jam yang sama ya. Cara membaca ini berlaku untuk laki-laki maupun yang perempuan. Kalau perempuan nanti di Anisa ya, dibagi juga dengan 8 hari. Nah, dibaca setiap hari, idealnya dibaca di jam yang sama. Tapi kalau tidak bisa, nggak masalah, tapi dibacanya yaitu setiap hari. Nah, yang ketiga di situ, bila ada hari yang terlewat, misalnya Anda hari pertama bisa membaca, hari kedua bisa, hari ketiga tiba-tiba hari keempat Anda tidak membaca, Anda harus ya, saya tekankan lagi, harus mengulang dari hari yang pertama. Ya. Nah, makanya di sini diperlukan konsisten ya, dan istiqomah. Artinya tidak terputus dalam 8 hari tersebut. Ya, paham ya di sini ya. Nah, di sini Anda bisa screenshot. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan lagi di bacaan yang khusus untuk wanita, yaitu Anisa. Berikut bacaan khusus wanita ya, khusus wanita. Jadi bagi jenengan yang pria, jangan baca ini ya. Nanti melambai jenengan repot, tujuan jenengan nanti ya. Nah, jangan dibaca ya. Nah, sama dengan yang tadi, ini juga Anisa di sini juga dibagi 8 hari pembacaan. Ya, di mana kalau tadi di Ali Imran tadi satu harinya membaca 25 ayat. Nah, sedangkan di Anisa di sini membacanya 22 ayat dalam satu hari. Makanya di hari pertama membacanya ayat 1 sampai dengan ayat 22. Hari kedua membaca surat Anisa ayat 23 sampai 44 dan seterusnya sampai dengan hari ke-8 yaitu surat Anisa ayat 155 sampai dengan 170. Nah, adapun cara membacanya sama persis dengan penjelasan yang pembacaan Ali Imran tadi. Ya, paham ya, semoga ya. Nah, nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Nanti juga saya akan
memasukkan ya, Anda bisa berkirim email ke saya ya. Saya di situ ada nanti di tayangan ini akan saya masukkan alamat email saya. Di situ Anda bisa berkonsultasi mengenai bacaan sesuai dengan kajian tafsir Luqman ya, baik itu untuk kesehatan, baik itu untuk anak, baik itu untuk usaha Anda. Di sini insya Allah akan saya bantu ya. Nah, kalau Anda belum mengetahui juz diri Anda, di situ juga bisa ditanyakan. Tapi di sini saya benar-benar membatasi, ya, membatasi dalam artian saya tidak mau ada kesalahan. Bisa saja kan ada orang iseng gitu kan, misalnya dia sudah tahu tahu juznya, dia kemudian dia nanya gitu kan. Nah, bisa saja karena keterbatasan dan kemampuan saya sehingga bisa saja salah ya. Nah, makanya alangkah baiknya di sini saya membatasi untuk yang sudah mengetahui juznya. Nah, adapun yang tahu ya di sini saya juga harus benar-benar tahu dibutuhkan apa, keterbukaan Anda, kejujuran panjenengan gitu ya. Sehingga saya benar-benar bisa membantu ya. Baik, nanti adapun apa manfaatnya ketika kita membaca pola bacaan Ali Imran yang khusus pria dan Anisa yang khusus wanita? Apa manfaatnya? Saya akan jelaskan kemudian. Berikut ini beberapa manfaat membaca pola bacaan Ali Imran dan Anisa ya. Ali Imran khusus untuk laki-laki, Anisa khusus untuk perempuan atau wanita. Ini salah beberapa manfaatnya. Yang pertama adalah memperlancar metabolisme tubuh ya, karena tadi ya berkaitan dengan darah ya. Terus kemudian yang kedua, bagi wanita untuk menormalkan masa menstruasi. Nah, terkadang kan bagi wanita kan ada yang menstruasinya itu lama ya. Jangka waktunya itu bisa dikatakan melebihi dari normalnya wanita ketika datang bulan ya. Kemudian yang ketiga adalah mengembalikan fitrah manusia. Nah, di sini kan kasus-kasus LGBT ya khususnya ya. Nah, bagi panjenengan yang memiliki kecenderungan yang keliru ya, kecenderungan yang tidak sebagaimana mestinya, nah, membaca, kalau wanita yang membaca Anisa, kalau perempuan ya kalau laki-laki membaca Al Imran ya. Nah, yang dimaksud dengan mengembalikan fitrah itu, gitu loh. Laki-laki ya berpuasa sebagai laki-laki atau bertindak sebagai laki-laki. Begitu juga wanita, sebagaimana dia seorang wanita. Terus kemudian yang keempat adalah keseimbangan hormon ya. Hormon tadi ya, hormon karena berkaitan dengan fitrah tadi, otomatis kan keseimbangan hormon ya. Hormon progesteron sama testosteron ya kalau tidak salah ya. Istilahnya hormon pria dan wanita itu biar seimbang ya. Pria ya meningkatnya hormon pria gitu kan, wanita juga meningkatkan hormon yang wanita. Terus kemudian yang kelima untuk meningkatkan kesuburan. Ini bagi panjenengan baik suami maupun istri ini bisa dibaca secara bersamaan. Nah, bersamaan juga bukan berarti harus barengan bacanya, maksudnya itu ya yang suami membaca Ali Imran, Anisanya, wanitanya atau istrinya membaca Anisa, dibaca dengan waktu yang berbeda tidak apa-apa, tidak masalah. Gitu. Yang dimaksud bersama ya membacanya, yang suami membaca, yang istri juga membaca. Insya Allah ya, insya Allah bisa membantu panjenengan saudara-saudara untuk tadi meningkatkan kesuburan, dan insya Allah bisa membantu Anda untuk mendapatkan keturunan ya. Tapi di sini perlu diingat dan perlu juga saya tekankan bahwa ini hanya sarana ya, ini hanya salah satu metode atau cara kita memohon kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Sekali lagi, masalah hasil tetap Allah yang memiliki kuasa, ya, memiliki kuasa. Tapi di sini kita meminta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah dengan membaca Al-Quran yang terstruktur ya, Ali Imran dan Anisa yang dibagi menjadi 8 hari. Ya, ini salah satu manfaat, bisa dengan screenshot ya. Sekali lagi kalau belum jelas nanti bisa ditanyakan di email saya ya, nanti saya akan tuangkan email saya di tayangan ini. Demikian yang kita
sajikan ya di pembahasan kita kali ini langsung kepada praktek kita membaca Al-Quran dalam konteks asifah ya. Nah, di sini semoga ya saya hanya bisa juga mendoakan semoga ketika Anda mengamalkan bacaan Anisa maupun bacaan Ali Imran khusus untuk wanita dan khusus untuk pria, semoga Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan. Sekali lagi saya tekankan bahwa bacaan saya menyebutnya pola bacaan ya biar gampang nanti penyebutannya di penjelasan-penjelasan yang berikutnya yang berkaitan dengan pola bacaan. Khusus nanti banyak ya. Nanti ada bacaan buat anak sekolah, bacaan nanti amalan atau amalan untuk Anda mendapatkan pekerjaan, ketika Anda berusaha untuk ya insya Allah Anda biar dagangannya itu laris ya. Di sini banyak sekali amalannya yang bisa kita amalkan melalui bacaan Al-Quran ya. Tapi perlu diingat, bagaimanapun juga, Al-Quran tetaplah sebagai firman Allah. Ya, di sini Al-Quran yang kita pergunakan hanya sebagai sarana, ya, sarana kita memohon, sarana kita berdoa kepada Allah, ya, sebagai bentuk permohonan kita. Tetap masalah hasil Allah yang memiliki kuasa, Allah yang menentukan hasilnya. Ya, nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di share ya. Semoga bisa memberikan manfaat bagi orang lain ketika memiliki masalah yang berkaitan dengan darah ya, berkaitan dengan darah. Semoga ini bisa membantu memberikan solusi kepada kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita. Demikian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan ya. Dan sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Anda menyaksikan tayangan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.